ini masih dianggap berbahaya karena dapat menyuntikkan racun melalui ekornya. Namun bagi sekumpulan anak muda di Kota Bandung, Jawa Barat, kalajengking justru dijadikan binatang peliharaan. Ya, nah dalam segmen Taman Satwa kali ini, reporter Rati Asriani dan juru kamera Imam S. Nurdin akan mengajak Anda melihat lebih dekat aneka jenis kalajengking. Ya, Anda penasaran? Berikut reportasenya untuk Anda. Anda pecinta binatang dan ingin punya hewan peliharaan yang beda dari biasanya, sepertinya Anda harus bergabung dengan teman-teman dari komunitas pecinta kalajengking ini. Ya, bagi sebagian orang, kalajengking mungkin merupakan hewan yang menakutkan. Tapi bagi para pecintanya, kalajengking cukup keren dan unik loh untuk dijadikan peliharaan. Binatang ini nih, kecil, berbisa, tapi agak-agak berbahaya juga. Tapi justru teman-teman di sini suka sama keeksotikannya dan kecantikannya. Nih, salah satunya ini teman-teman dari komunitas pecinta kalajengking Indonesia. Kalajengking termasuk ke dalam jenis hewan beruas yang memiliki 8 kaki atau octopoda. Ada sekitar 2.000 lebih jenis kalajengking yang bisa kita temukan hampir di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Kalajengking memiliki eksoskeleton atau kerangka luar yang keras. Selain itu, mereka memiliki capit yang cukup besar yang biasa digunakannya untuk menangkap mangsa. Di sekujur tubuhnya terdapat rambut-rambut kecil yang dapat mendeteksi sentuhan, perubahan suhu, serta informasi lainnya. Nah, ini dia yang membuat hewan satu ini masuk dalam salah satu jenis hewan berbisa. Sengat pada ujung ekornya digunakan untuk menyuntikkan racun. Dari ribuan jenis kalajengking, ada beberapa yang sangat berbahaya dan harus diwaspadai. Salah satunya adalah jenis Androctonus australis yang dapat dijumpai di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kalajengking jenis ini paling banyak menyebabkan kematian pada manusia. Tapi Anda jangan takut dulu. Arachnida yang hidup di Indonesia merupakan jenis yang tidak berbahaya kok. Sengatan bisanya hanya menghasilkan efek lokal, seperti rasa sakit yang berujung pembengkakan. Tapi ingat, meskipun tidak berbahaya, pertolongan pertama terhadap orang yang tersengat bisa kalajengking tetap harus dilakukan. Caranya dengan membasuh bekas sengatan dengan air sabun hingga bersih. Kemudian dapat dioleskan balsam hangat. Nah, jika sakitnya tak kunjung reda, tindakan selanjutnya harus segera bawa korban ke dokter. Kalajengking yang bahaya sama yang nggak bahaya tuh gimana sih? Nah, biasanya secara umum kita lihat dari ininya, dari capitnya. Kalau yang capit kecil itu biasanya bisanya tinggi. Kalau yang capit kayak gini gede nih, biasanya bisanya lebih rendah. Komunitas pecinta kalajengking Indonesia atau KPKI sudah ada sejak 2 tahun lalu. Hingga saat ini KPKI telah memiliki sekitar 200 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya gadis cantik yang satu ini. Widya Stuti sudah sekitar 1 tahun tertarik dengan kalajengking dan langsung bergabung dalam komunitas pecinta kalajengking ini. Perempuan kok sukanya kalajengking? Gak takut apa ya? Awal-awal takut, tapi setelah kita udah bisa ngendel, udah bisa tahu karakter kalajengking itu kayak gimana, jadi nggak aneh. Wah, lihat, Widi bisa dengan tenangnya bermain-main dengan kalajengking miliknya. Jadi penasaran ingin mencoba? Untuk para pemula yang ingin mencoba bercengkrama dengan hewan eksotis satu ini, kunci utamanya adalah ketenangan. Angkat perlahan dan letakkan di tangan. Kalajengking tidak akan mencapit atau menyengat kita. Karena kalajengking akan menganggap tangan kita sebagai pijakan atau tanah. Tapi ingat,
Tenang, jangan buat guncangan yang mengagetkan. Ini nih yang paling nggak berbisa ya, paling aman karena dia tuh jinak. Tapi saya masih takut. Jadi kalau misalnya buat pemula nih mau pegang-pegang kalajengking nih, cirinya harus tenang. Jadi biar dia tuh jalan, ngikutin arahnya dia jalan aja ya. Pada umumnya, kalajengking banyak hidup di tanah berpasir dan kering. Namun ada juga sebagian yang hidup di semak-semak atau di dalam tanah. Sebagai koordinator komunitas pecinta kalajengking Indonesia, Seno Arifansyah juga memelihara beberapa ekor kalajengking. Menurut pemuda 23 tahun ini, merawat kalajengking tidaklah sulit. Media tempat kalajengking biasa berkembang biak adalah kokopit yang berasal dari serbuk sabut kelapa. Jika tidak ada kokopit, boleh dengan bahan apapun asal dapat menjaga kelembapan untuk si kalajengking. Berbeda dengan hewan lainnya, memberi makan kalajengking tidak harus setiap hari. Ya, cukup 2 kali dalam seminggu. Makanannya pun mudah didapat. Jangkrik dan kecoa Madagaskar adalah makanan favorit si mungil ini. Tapi anak kecoanya ya, bukan induknya. Hehehe. Selain sebagai hobi, Seno juga melakukan pengembangbiakan kalajengking. Cara mengawinkan kalajengking cukup mempertemukan si jantan dan betina dalam satu tempat. Ketika kawin, kalajengking akan melakukan sebuah ritual tarian. Saling berhadap-hadapan, capit bersatu, lalu maju mundur. Kemudian si jantan akan membuahi si betina. Kalajengking termasuk hewan ovovivipar, yakni bertelur dan melahirkan. Oh ya, kalajengking juga termasuk hewan yang menghasilkan banyak anak loh. Sekali pembuahan, kalajengking bisa menghasilkan 30 ekor anak. Wow! Dan lucunya lagi, induk kalajengking akan menggendong bayi-bayinya usai melahirkan. Melihat peluang bisnis, pemuda asal Jakarta ini ternyata juga menjual kalajengkingnya secara online. Seno melakukan bisnisnya di sela-sela waktu santai kuliah. Sudah tidak terhitung kalajengking yang ia jual, yang pasti lumayan menguntungkan. Dari hobi jadi duit. Wah, luar biasa ya. Tuhan memang selalu menciptakan sesuatu dengan manfaat dan kegunaannya masing-masing. Kalajengking yang menurut sebagian orang adalah binatang berbahaya, tapi sebagian lainnya justru menjadikannya sahabat. Rati Astriani, Iman S. Nurdin, Bandung, Jawa Barat.